Tensi panas antara dua negara adidaya, Amerika Serikat dan China, kembali membara. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Kataku. Sebelumnya, antara Washington dan Beijing bersaing dalam perang dagang semenjak Donald Trump naik tahta di negeri Paman Sam. Setelah itu berbagai masalah menjadi bumbu dalam perselisihan kedua negara besar tersebut. Mulai dari saling lempar soal dalang virus corona, status Hong Kong, dan kini yang terbaru adalah soal kepemilikan senjata nuklir. Kali ini, pembahasan tentang perlucutan senjata nuklir dapat menjadi front baru dalam perpecahan yang semakin dalam antara China dan Amerika Serikat. Hal ini memungkinkan setelah Beijing menolak untuk bergabung dengan perundingan dengan Washington dan Moskow untuk memperpanjang perjanjian penting tersebut. Diberitakan South China Morning Post, utusan kontrol senjata Amerika Serikat Marshall Billingsley pada hari Rabu mendesak Beijing untuk memikirkan kembali keputusannya menjelang negosiasi yang akan dilangsungkan pada akhir bulan ini. Billingsley akan bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov di Wina pada 22 Juni mendatang untuk membahas perpanjangan New START, sebuah perjanjian pengurangan senjata nuklir yang dinegosiasikan di bawah pemerintahan Barack Obama yang akan berakhir pada Februari. Billingsley mengatakan, China hanya mengatakan tidak memiliki niat untuk berpartisipasi dalam negosiasi trilateral. Hal itu harus dipertimbangkan kembali. Mencapai status kekuatan yang hebat membutuhkan perilaku dengan tanggung jawab kekuatan yang besar. Tidak ada lagi tembok besar kerahasiaan pada pembangunan nuklirnya. Kursi menunggu kehadiran China di Wina. Demikian tulisnya sehari setelah mengkonfirmasikan bahwa Beijing telah diundang ke perundingan tersebut. Sementara itu, mengutip Wall Street Journal, Moskow tidak akan menekan China untuk bergabung dalam perundingan dengan negosiator Amerika Serikat dan Rusia. Kendati demikian, menurut Deputi Urusan Kementerian Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov, pada Selasa 9 Juni, absennya partisipasi China akan menimbulkan tantangan signifikan bagi pemerintahan Donald Trump dalam mencapai kesepakatan nuklir. South China Morning Post juga memberitakan, pada saat persaingan antara Washington dan Beijing meningkat, pemerintahan Donald Trump telah mendorong China agar hadir dalam kesepakatan di masa depan untuk menggantikan perjanjian New START 2010 dengan alasan bahwa kemampuan nuklir dan rudal China yang kini sedang dikembangkan dan dimodernisasi menimbulkan ancaman yang semakin besar terhadap Amerika Serikat dan sekutunya. Namun, Beijing telah menolak undangan itu. Sebuah pernyataan di situs web Kementerian Luar Negeri China mengatakan, Washington dan Moskow dengan persediaan senjata nuklir terbesar di dunia memiliki tanggung jawab khusus dan prioritas tinggi untuk pelucutan senjata nuklir. Sementara pada bulan Desember, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying mengatakan, Amerika Serikat berusaha mengalihkan tanggung jawab kepada pihak lain. Dalam beberapa waktu terakhir, Amerika Serikat meminta para sekutu-sekutunya untuk memutuskan hubungan dengan China di bidang-bidang dengan resiko keamanan. Melansir The Jerusalem Post, seorang pejabat Amerika Serikat dengan pengetahuan pembicaraan tentang masalah tersebut mengungkapkan permintaan dari Washington itu terhadap sekutu-sekutunya.
Permintaan Washington itu memaksa Israel memilih perusahaan lokal untuk membangun pabrik desalinasi terbesar di dunia dibandingkan menjalin kerjasama dengan perusahaan asal Cina. Sehingga pembatalan kerjasama dengan Cina itu akan membuat hubungan Amerika Serikat dan Israel terjaga. Israel sendiri tentu tidak menginginkan muncul konflik atau pertikaian dengan pemerintahan Donald Trump akibat partisipasi kerjasama Cina dalam proyek infrastruktur raksasa tersebut. Pemerintah Israel mengumumkan pemilihan perusahaan lokal dalam proyek pabrik desalinasi yang akan berada di Kibbutz Palmashim dan menelan biaya lebih dari 5 miliar shekel baru Israel pada Selasa 26 Mei lalu. Amerika Serikat secara khusus menandai kemungkinan keterlibatan Hutchison dalam pembangunan pabrik desalinasi. Selain jadi proyek infrastruktur penting bagi Israel, pabrik itu dekat dengan Sorek Nuclear Center dan pangkalan udara Palmashim. Kekhawatiran Amerika Serikat tentang keterlibatan perusahaan Cina dalam proyek infrastruktur utama di Israel dalam beberapa tahun terakhir sebagian karena kemampuan operasi-operasi Tiongkok untuk mengumpulkan data dan informasi intelijen sambil bekerja pada mereka. Kecemasan negeri Paman Sam lainnya adalah kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan yang besar, dan bahkan korban jiwa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berbicara tentang COVID-19 yang dikenal sebagai coronavirus setelah menandatangani proklamasi untuk menghormati Hari Perawat Nasional di kantor Oval Gedung Putih di Washington, D.C. Hal buruk demikian bisa muncul jika infrastruktur tersebut rusak. Bahkan selama perjalanannya ke Israel pada 13 Mei lalu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo telah meminta Tel Aviv untuk mempertimbangkan kembali beberapa proyek bersama dengan Cina. Hanya pernyataan resmi dari Kementerian Keuangan, Kementerian Energi, dan Kementerian Sumber Daya Air Israel tidak menyebutkan Hutchison atau Cina dan hanya menyatakan Kadima yang bermitra dengan Bank Leumi sebagai pemenang tender proyek pabrik desalinasi tersebut. Hanya pernyataan resmi dari Kementerian Keuangan, Kementerian Energi, dan Kementerian Sumber Daya Air Israel tidak menyebutkan Hutchison atau Cina dan hanya menyatakan Kadima yang bermitra dengan Bank Leumi sebagai pemenang tender proyek pabrik desalinasi tersebut. Tekanan baru-baru ini dari Amerika Serikat terhadap para sekutunya menandai eskalasi dari pertikaian yang meningkat antara Washington dan Beijing dengan bumbu-bumbu berupa pandemi virus corona, Taiwan, dan juga Hong Kong.